Assalamualaikum. Nih, sekarang gua ada di rumah Kolung. Jadi Kolung itu kemarin kan udah datang tuh waktu kita acara buka bersama di rumahnya Bang Denny. Nah, sekarang nih kita mau gantian silaturahmi ke rumahnya. Karena Kolung itu dia hobis yang nyimpen khusus diskus wild. Diskus kuat. Wild. Oh, wild. Kira gua ini bukan. Jadi gua nggak denger maksudnya. Nah, kan nih suaranya enak nih. Yeah. Jadi gitu. Jadi satu tank itu isinya diskus wild semua, Di. Aduh, ngiler banget. Gila itu. Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung lihat aja. Yuk, Oke, kita lihat. mari. Malam kok. Ini hari kok. Silakan. Ah, ini Kamu siapa ya? ada kamu sih di sini. Tahu. Ini sampah. Pak Debus. Oh, Pak Debus. Pak ternyata sehat kalau. Sehat. Halo. Kabar? Baik. Wah, thank you nih udah boleh main nih ke rumahnya nih. Duduk. Ini yang kok jadi rumah gua? Akhirnya gue sampean guys, main ke rumah Kolung nih. Nih lo lihat tuh isinya. Wild diskus semua. Ngiler banget ya gue ya, ngeliatnya ya. Lu ngiler gitu. Mana-mana. Ngiler. Mau beli. Bentar gue. Masya Allah, mantep banget ini. Gimana Gi? Jadi Gi? Keren nggak? Keren ya. Gitu. Ini juga landscape-nya juga keren banget. Keren. Iya, tuh lihat tuh sampai ke atas ya. Tuh, ini tanaman-tanamannya tuh. Ini apalagi tanamannya nih. Iya, ini beribu tahun pun nggak bakalan mati. Beribu tahun pun nggak bakalan mati. Perubahan ini. cuaca. Iya. Lagi melting. Lagi melting. Diganti dulu biar tetap hijau. Oh, jadi perubahan cuaca itu diganti dulu nih. Iya, diganti. Tapi ntar kita bisa advice lah. Ya. Benar. Supaya kan gimana ceritanya tanaman ini jadi memperindah juga. Mempercantik sih sebenarnya, mempercantik akuarium lu. Nah, yang paling utama dari tank ini yang sempat viral kemarin karena ini cikal bakalnya yang bikin sang filternya itu bisa digeser-geser guys. Tuh, gua tahu tuh namanya tuh, sliding tackle. Begitu dibuka, tendang. Itu namanya sliding tackle, sah. Jadi lo lihat langsung aja nih filtrasinya seperti apa. Oh, sliding Ini kayak begini guys. Oke, sekarang kita mau bahas yang filter, sam filternya bisa ditarik. Cuma ini posisi pompanya lagi nyala. Mau dimatiin dulu guys. Cara matiinnya udah lewat handphone. Tinggal matiin pompa udah. Tinggal matiin pompa udah itu langsung mati. Gila, keren. Tuh, pompanya langsung nyala tuh. Oke. Wih, jadi mempermudah elu ini. Buat maintenance. Ini ide lu sendiri. Iya. Jadi digambar dulu semua, bawa ke yang profesinya lah ya, bikin sesuai yang gambar yang udah gua gambar semua. Keren. Jadi biar, karena kan kalau misalkan kita nggak pakai sistem tarik itu, tinggi SAM ini otomatis berkurang. Iya, betul, Karena betul, untuk betul, space betul. kita ngejangkau dan juga. dalamnya juga jadi otomatis berkurang karena jangkauan kita mau makin dalam kan makin susah. Iya, makin susah. Jadi mau nggak mau saya pikirin pakai roda dan bikin itu mepet Jadi maksimal ya. maksimal. Jadi kubikasi airnya volume liternya itu nggak beda jauh dengan tank utama. Dengan tank utama. Jadi persentasenya dapat banget ya. Iya. Oke, keren. Jadi buat lu pada nih kalau lu mau bikin kayak gini nih, mantep.
Udah ada yang banyak yang nonton ini. Udah banyak yang nonton. Udah banyak yang WA kolong juga. Oke, jadi nih sini. Oke, ini kan pipa dari pipa ke sini nih. Ini sambungannya dibikin ke sini. Ini masuk ke sini nih. Ini penggantinya busa filter floss nih. Tuh ini silikon supaya nggak terlalu mampet. Jadi dia masuk ke sini dan samnya, chambernya untuk chamber pertama ini nggak dibikin tumpah dari atas guys. Jadi dari sini ini dibikinnya coakannya di ujung sini. Kenapa? Supaya air itu dari sini ini tembusnya ke arah arusnya ke sini dulu nih. Ini ada jepmet, terus di ujungnya ada biofoam. Dengan harapan apa? Kalau ini langsung dari atas tumpah begini, dia nggak kesaring dulu ke sini guys. Itu. Jadi dari sini baru tumpah nanti ke chamber kedua. Dari chamber kedua baru ke chamber ketiga, normal aja sih kayak begitu ke bawahnya. Nah, cuma ada salah satu lagi yang tadi diantisipasi sama si Kolung, bahwa ini tuh levelnya ini juga tetap mengantisipasi seandainya ini mampet nih dengan udah penuh kotoran mampet. Nah, air itu ngeluber juga tetap bisa ke sini, jadi nggak ngeluber keluar sam. Gitu. Kalau udah begitu berarti udah waktunya harus maintenance. Terus masuk ke chamber kedua nih. Isinya ada kumis sama momogi. Kumis sama Nih, momogi. momogi nih. Tuh. Momogi. Baru di chamber ketiga ada coldness yang dibantu aerasi supaya coldnessnya ini muter terus. Nah, oke guys, filternya kurang lebih seperti itu. Ini udah sistem paling mantap banget dan ini sangat-sangat maksimal memanfaatkan ruangan. Yang tadi Kolong bilang, kalau ini nggak dibikin sistem geser, ini pasti berkurang sekitar 15-25 cm biasanya buat tangan kita ngerogoh untuk maintenance si media filter. Tapi dengan adanya begini, ini bisa bener-bener tuh guys, ini paling tinggal 5 cm doang dan ini bener-bener maksimal banget. Jadi media filter lo bisa banyak, sama lo juga bisa ukurannya, persentasenya dapat. Ini sih gua rasa lebih di atas 30% nih kalau ngitung dari tanknya Kolong nih model begini. Jadi ini salah satu buat hobis diskus yang jarang maintenance bisa bikin seperti ini guys. Jadi sam lo itu di atas 40%. Ini Kolong sendiri tadi gua udah ngobrol sama Kolong 2 minggu sekali maintenance-nya guys. Gitu. Jadi kalau lo salah satu mau main diskus, yang lo perlu sedikit tahu itu adalah media filter ini kalau bisa lo jangan maintenance guys. Yang perlu cukup di maintenance yang si mekanikalnya aja ya. Mekanikal. Yang bionya udah nggak usah lo maintenance guys. Gitu. Jadi tujuan CWC itu sebenarnya kuras air biar bening lagi sih. Ya, bening aja ya. Bukan masalah nguras amonia atau apa, karena itu saya pernah trial juga. Ya. Itu aman. Oke, thank you kok. Kita lanjut kok. Siap. Nah, tadi kita udah lihat tuh sisi interpretasinya, udah ngobrol-ngobrol juga sama Kolung seperti apa. Nah, sekarang kita mau langsung masuk ke isiannya tank ini nih. Nah, ada satu mitos di perdiskusan nih, ikan diskus, bahwa miara wild diskus itu agak sulit. Ini yang kita mau tanya nih, Kolung kok bisa berhasil kok satu tank ini isinya wild semua? Rahasianya apa nih kok? Ya sebenarnya nggak wild semua sih, cuman beberapa ekor, sisanya generasi dekatnya lah ya. Generasi dekat ya. Iya. Oke. Jadi wild itu sebenarnya lebih mudah dibanding domestic breed. Kenyataannya seperti itu. Kenyataannya seperti itu. Jadi Terus sampai ada mitos wild itu susah dipelihara, apanya nih kok? bermasalah di pH sih. pH. Karena kan di alamnya sendiri kan dia kan pH-nya kan rendah sekali ya. Iya. Antara 5,4 sampai 5,8 lah. Oh. Di Iya. Rio Basin sana itu. Kebanyakan begitu masuk ke air lokal itu kan kena aerasi segala macam, itu melonjak pH-nya.
Oh, Jadi iya, itu kita bisa- rata-rata 7 bisa 76 tujuh ya. ke atas ya. 76 ya, oke. Itu nggak bisa langsung asal kita masukin segala macam, itu nggak bisa. Ah, Jadi harus adaptasi perlahan banget gitu sih. nah, jadi kuncinya ini diadaptasi nih, kok. Adaptasi. Trik and triknya gimana, kok? Kalau saya dulu kebetulan udah coba pelihara juga awal, cuman Oh, lewat ya. Buat bahan nih, buat bahan bahan belajar. pelajaran, jangan ditiru nih. Jadi maksudnya ini kan sekarang udah ada percobaan saya. Ya. Gitu. Jadi Dan bisa itu sharing ya. Kalau saya itu kemarin itu dibantu Kohendra juga. Dibantu komentar dari Iya, dibantu Sora. Kohendra, iya dari Sora juga. Jadi itu emang waktu adaptasi ke sini itu saya nggak langsung campur air ini langsung full. Oh. Jadi saya itu ada mix dengan air yang pH-nya itu 7 lah. Oh, Jadi nggak langsung ke sama- pH saya gitu. Sama ini. Campurannya itu kira-kira berapa persen, kok? Saya naikin per 2 hari sampai 3 hari. Lihat kondisi fisiknya. Dari awalnya berapa persen? Dari awalnya sekitar 20 sampai 30. 20-30% Terus air di sini. Berarti bertahap ya? Bertahap. Bertahap. Jadi nggak bisa kayak domestic breed kita samain itu kan cuma berapa jam, 2 Iya, jam, 3 jam betul. selesai gitu. Selesai. Ini nggak bisa. Per 2 hari naik bertahap. Bertahap. Oh, jadi triknya di situ ya. Triknya di situ. Gitu. Itu ngorbanin wild yang dulu. Wild yang berkorban banyak itu, Berkorban belajarnya banyak. di situ. Dan sekarang dibagi-bagi, guys. Nah, kalau lengkap lu semua nih, supaya lu jangan takut lagi kalau mau miara wild discus. Kuncinya itu di adaptasi. Gitu. Nah, adaptasinya juga harus bertahap. Bertahap. Bertahapnya Jadi- kira-kira berapa tadi berapa hari? Per 2 hari. Per 2 hari Dua sekali. hari. Jadi rangkumannya tadi ini 20-30% dulu air ini dicampur sama air yang 7 pH-nya. Iya. Terus 2 hari baru ini naik sekitar misal jadi 35 atau 40% Iya. gitu. Biasa saya naikin langsung separuh-separuh. langsung separuh-separuh. Langsung separuh-separuh. Dari situ baru 75%. Baru 75%. Bandingannya seperti itu. Sampai akhirnya 100% udah air ini baru masuk. Benar. Dan aman sampai sekarang. Aman sampai sekarang. Aman. Cuman awalnya kan yang behind the story-nya kan nggak diketahui. Deg-degan. Wah, itu saya masih ada videonya, nanti saya kirimin deh itu. Nah, kok Ketika trouble. kalau misalnya nih kok, misalnya lu mau kuras nih kok, water cat gitu, misalnya Oh, lu water chance. water chance, water chance, bener ya, Cak? Water chance, water chance, WC. WC, silakan di belakang. Nah itu kok, lu nurunin air itu berapa kok kira-kira kok? Sebatas badan ikan. Sebatas Badan ikan. Badan Jadi, ikan. Ketika ikannya sampai di dasar, Mm-mm. sebatas badan ikan. Nah itu lu ganti airnya itu dengan air baru, Air baru. air baru semua. Iya. Jadi sekarang jadi setelah udah ada jadi kuncinya adaptasi dulu gitu. Adaptasi. Kalau udah adaptasi, ya main WC pun udah mau tinggal segini, berarti kurang lebih disisain 30% ya. Oh iya. 70%-nya air baru juga udah nggak masalah gitu. Jadi semuanya itu diadaptasi di awal dan itu juga dibantu sama Kohendra ya. Iya, dibantu Wah, sama Kohendra emang keren tuh. Jadi jangan bantuin kita juga dia ya kan, ilmunya Jadi- sangat berharga. Ya, jadi jangan lu beli diskus langsung lu kasih air baru Iya, semua. diskus. Cuman intinya itu harus pahami air kita sendiri sih. Oh iya. Seberapa stabil dan konsisten air kita itu, walaupun musim pancaroba apa segala macam itu kita harus pahami di situ. Oh ya, ada musim pancaroba. Karena pengaruh ke parameter mah. Goyang deh kalau. Musim hujan beda ya kan, musim Iya. panas beda. Iya. Iya, jadi kadang-kadang air lo selama ini stabil di pH 76 nih. Hmm, Begitu musim hujan itu bisa drop gitu. bisa drop. Bisa sampai di 79, even 8 gitu. Itu yang dihindari sama pebisnis diskus. Itu kalau celeng bisa 1 tank langsung. Lo bayangin ini satu ikannya berapa? Yang gue bilang kan. Tapi kira-kira secara desain gimana itu? Nah, justru kalau untuk desain saya harus balik tanya ke wire lagi nih, karena kan Oh, kemarin oke. pengalaman saya itu kan sempat saya pinto ya. Ya. Saya punya pinto itu di scaping itu melting semua. Oh. Jadi nyerah deh gitu loh. Itu padahal semua equipmentnya untuk aquascape sendiri itu udah Sel duanya, udah- regulatornya semua udah ada semua udah ya. ada semua. Tapi tetap melting. Tetap melting. Nah, mau tahu jawabannya?
kita panggil Pak De Busuk. Silakan, Pak De tolong Busuk. dijelaskan, Coba Pak De. tolong jelaskan Pak De. Jadi sebenarnya kalau secara desain kok ya, ini pilihan desain udah pas sebenarnya. Jadi ini kayak semacam pohon lah ya. Jadi bonggol pohon itu udah pas. Nah tinggal kalau di scaping itu adalah plantingnya kok. Plantingnya nih, dan dibikin lebih natural lagi. Jadi dibanyakin lagi batu-batunya, nggak cuma di area pohon, tapi juga di agak-agak jauh ya supaya lebih natural. Nah kemudian sebenarnya tinggal tanaman nih kok. Kalau lu pilih pinto, sebenarnya tanaman yang memang orang pengen banget tuh pinto tuh. Karena memang warnanya tuh cakep lah ya, putih, hijau gitu ya. Kemudian variegata lah, bisa variegata. Dan, tapi memang secara ininya mudah melting sih memang. Gitu. Apalagi biasanya pinto itu dari mana dulu nih kok? Lo apakah dari Dennerli, dari Jerman atau dari mana gitu? Kadang itu yang membedakan juga gitu. Ada beberapa memang kasusnya itu datang dari Dennerli, ada yang aman, ada yang enggak. Nah kalau dari Thailand juga sama tuh, ada yang aman, ada yang enggak. Nah beberapa teman-teman gue tuh memang back melting tuh kalau dari Thailand gitu. Jadi satu pemilihan tanaman juga gitu ya. Nah sebenarnya kalau pinto itu kan lebih ke selera nih ya, lebih ke lu suka nih pinto gitu kan. Tapi ada juga yang memang desain itu kadang-kadang lu mesti mengorbankan ego lu nih bahwa ini bukan pinto harusnya gitu, karena nggak masuk sebenarnya dengan ini pinto gitu. Bisa masuk tapi kurang pas. Nah kalau tadi lu udah bikin tanaman plastik kayak gini nih, yang ini kan sebenarnya fern ya. Nah, lo bisa pakai fern sebenarnya sih. Gitu. Fern tuh banyak tuh, dari yang paling keren itu needle, mini needle tuh bagus banget. Gitu ya. Kemudian ada lagi yang paling gampang itu kayak hadaka, trident gitu ya. Yang penting, nah cuma masalahnya adalah di scaping itu suhu dingin itu diperlukan, sedangkan diskus tuh mesti hangat. Nah ini memang agak-agak challenging sih sebenarnya sih, milih suhu yang pas. Makanya di situ aquascape diskus bersatu. Sebenarnya mudah gitu kalau misalnya lo mau bikin aquascape itu dengan lo jangan nganuin ego, lo pakai pinto gitu kan, seandainya ya lo pakai itu tanaman yang pas lah gitu. Gitu. Ada beberapa tanaman sih memang bisa di suhu 30 ada kayak cryptocorin. Jadi makanya kalau lihat settingan aqua air itu kalau diminyakin dengan tank-tank disus itu memang karpetnya itu nggak pakai yang namanya hair grass, nggak pakai yang namanya tanaman-tanaman susah, karena pasti demandingnya tinggi tuh, sama kayak ikan juga kan, makin dia mahal tuh demanding banget gitu kan. Kalau lu pakai kayak kuba gitu pasti modal karena di suhu dingin dan CO2 menggila. Nah kita pakai namanya tenellus gitu, itu supaya karpet lainnya memang nggak seindah kuba, tapi dia bisa jadi carpet land yang memang natural, dan di alam pun sebetulnya natural gitu. Kedua adalah petokorin tuh buat aksen-aksen, itu juga tanaman yang sebenarnya easy juga gitu. Beberapa petokorin memang juga ada yang susah, kayak flamingo tuh susah banget. Tapi ada petokorin yang memang masih mudah, kayak Wender Tea Brown, Wender Tea Green itu masih mudah gitu. Dan ini semua lo sebutin, editor kita harus tampilin. Semuanya ini Ilmu ini. Ini mahal ilmunya nih. Jadi yang tadi namanya apa, ya gambarnya seperti apa ya. Dan pada akhirnya ikan itu kan kita bikin itu di alam itu dia punya kehidupan bawah air sebenarnya. Kayak lo bilang kan lo dari Brazil ya, di Amazon gitu. Pasti Amazon juga punya tanaman-tanaman yang hidup di dalam air, nggak mungkin nggak. Itu namanya ekosistem kan gitu. Kecuali dia emang sudah tercemar dengan limbah dan lain-lain gitu. Dan sebenarnya ikan dengan tetap tumbuhan air itu satu ekosistem yang memang akhirnya bisa saling membantu gitu ya. Itu tinggal pilih tanaman aja sih. Nah makanya kadang-kadang ada jenis aquascape yang memang kayak gitu tuh, namanya biotop. Biotop, atau kalau orang nyebutnya, orang awam nyebutnya namanya natural gitu, kayak alam yang imitasi habitat lah itu ya. Tapi kalau itu namanya biotop, dan biasanya cenderung kalau Amazon ya keruh, dibikin keruh, Black water kayak begitu gitu sih. Dan dibikin ranting-rantingnya benar-benar jatuh. Iya. Jadi benar-benar kayak alamnya ya begitulah diskus gitu sih. Kalau dari sisi desain sih ya, jadi tanaman yang easy maintenance gitu, yang sesuai dengan suhunya diskus sama paling penting sih sebenarnya. Karena kita jangan mengorbanin diskus, karena lo memang bikin tank untuk diskus. Iya. Gitu. Jadi desain itu jangan ngorbanin yang tujuan awalnya sih gitu. Kayak awal dulu bikin tank Denny itu Bang Denny Cagur kan nggak ada diskus tuh yang awal pertama itu, kita bisa bikin konsep desain yang memang maksimal, waterfall dengan ini full aquascape gitu kan.
Nah yang kedua nggak bisa tuh kita macam-macam gitu. Lo mesti milih tanaman yang memang harus hidup dengan kondisi diskus. Ya udah tanamannya memang Danelus gitu ya, terus apa namanya Vallisneria nana supaya ada efek-efek tirai gitu. Jadi yang kayak gitu-gitu tuh mesti apa namanya menyesuaikan dengan tujuan awal kita bikin aquascape gitu bro. Ya, Itu bro. mantap. Penjelasan Pak Dek. Cuman emang challenging-nya di situ sih. Kalau aquascaping itu kalau misalkan kita bicara masalah aquascaping itu kan biasanya dari parameter juga ya, pasti kan. Cuman kan di sini kan parameternya kan termasuk airnya nggak lazim nih. Air keras. Saya pernah tes itu kalau nggak salah pakai pukcir, itu ngefek ke ikannya karena mineralnya kan udah tinggi nih. Begitu saya boosting, hasilnya kayak gitu. Jadi udah gitu saya kan sempet pernah gabung juga di grup Aquascape Pemula Indonesia itu. Nah, di situ kan ada di share kalau tumbuhan kekurangan zat hara itu ciri-cirinya kayak gimana nih. Nah, banyak tuh ternyata kekurangan mineral juga. Karena airku ini kayaknya itu cuman di kapur. Nah, itu kalsium. Ketika aku genjot dengan pupuk cair tadi imbas ke ikannya, takutnya gitu. Benar dong. Jadi makanya kalau lo kalsiumnya tinggi, GH lo tinggi kan? GH tinggi karena juga ada magnesium dan kalsium. Benar. Nah sebenarnya ada tuh satu produk yang memang bisa bikin tuh turun semua kok. Gitu. Namanya Creamy Pure ya. Nanti akan launching. Apa udah pernah launching? Apa namanya? Creamy Pure. Creamy Pure. Jadi sebenarnya itu menurunkan kadar mineral dalam air dan itu membendingkan air juga, nurunin tanin semuanya sih. Gitu. Dan itu memang sangat bagus buat aquascape. Cuma memang untuk bagus untuk diskus ya. Cuma untuk aquascape itu challenging. Kenapa tadi? Karena unsur nitrat lo yang lain lo hilang. Iya benar. Gitu. Tapi ikan lo bahagia gitu. Nah sebenarnya ya tinggal lo kasih aja dosing pukcirnya aja lebih sering dibandingkan biasanya. Cuma secara kebeningan, secara mineral dia turun semua kok. DDS turun, GH turun gitu. Dan dia juga enaknya bisa di regen kok. Abis dia kotor, lu cuci, ada kasih kayak semacam apa namanya jatuh putih, direndam berapa lama, balik lagi dia normal. Gitu. Creamy Pure. Worth it juga itu dicoba. Iya. Habis lebaran. Habis lebaran. Bahannya lagi ketahan. Launchingnya habis lebaran ya? Udah launching kok, cuma barangnya keburu ketahan. Gue pakai tuh di tank Denny Canggu. Kan sampai dulu alganya banyak, gue kasih itu alganya berkurang. Sebenarnya ciri-ciri alga itu kan kalau kita kebanyakan mineral dan nitrat itu dia kena lampu dikit langsung beralga. Iya benar. Gitu. Makanya sebenarnya untuk mengurangi alga tuh filtrasi lu mesti bagus supaya kan ada bio ini kan, hilangin si amonia dan juga nitrat gitu ya. Setelah itu dibantu dengan alat tadi tuh, alat tadi dia bisa bikin turun semuanya. Gitu. Media filter itu ya. Iya. Ya cuma tadi mineralnya sedikit jadinya di tank itu dan ya mesti dosing lebih tinggi lagi. Dosing cairnya lebih tinggi lagi. Tapi kalau untuk diskus mah itu bahagia banget. Solusi buat orang yang butuh soft water. Soft water Itu udah disebutin di Denny berarti ya? Udah, Iya. sumbernya gitu. Gitu, bro. Oke bro. Oke guys, hari ini udah selesai ya, Sar? Udah tadi Pertanyaannya? udah ngobrol sama Om Lung ya kan, Om kita Lung. udah sistem filtrasinya udah. mulai dari soundnya seperti apa, chamber seperti apa, terus tadi sampai nyalain ini bisa dari handphone, ya kan itu visioner banget gitu. Sama Oke. terakhir itu tadi Apa? pompa 8.000 liter per hour, liter per jam, tapi nggak kelihatan arus. Iya itu tadi ada pipanya juga, ternyata di bentuk sedemikian rupa sampai arusnya itu benar-benar pecah sepanjang ujung sini sampai ujung sana dan benar-benar nggak kelihatan kalau nggak ditunjukin sama kolong. Itu luar biasa. Idenya yang keren. Jadi makasih Kulung. Makasih, thank you. Main gitu. Udah kasih pelajaran juga nih buat kita. Buat kita Saya kalau gitu. saya Kan kita kan Ya, selalu sama-sama kalau cari masukan-masukan baru lagi bener. nih gitu. Nah bagi teman-teman juga nih, kalau yang punya tank atau ikan unik yang mau dikunjungin sama Quiet, lo komen aja di bawah ini, nanti kita datengin rumah lo. Atau lu juga punya usulan tank siapa? Punya usulan tank siapa Yang nih kita gitu. gerbek gitu ya. Tadi gue udah tanya Kolung, kita mau gerbek nextnya itu tanknya yang Sakura. Tank viral. Tank viral Sakura 3 meter. Nanti kita kunjungin. Oke kalau makasih. Thank you. Thank you. Thank you.
Oke, teman-teman jangan lupa komen, share, and subscribe. Gua Gigi. Gue Faisal. Gua Wandi. Lu Alung. Aku Iron untuk Indonesia. Happy Scam, guys.